Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Sabran Mahana. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi pemrograman mobile menggunakan Flutter berdasarkan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf Halim, Eskom Mkom CHFI. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari dasar Flutter hingga proses membangun aplikasi yang siap untuk digunakan. Flutter merupakan framework yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi mobile. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan memiliki keunggulan yaitu satu kali menulis kode dapat dijalankan di berbagai platform seperti Android, iOS, web, bahkan desktop. Hal ini yang membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Pokok bahasannya yang pertama adalah dasar Flutter dan Dart, kedua layout dan list file Flutter, kemudian navigasi, from validasi, state management, list view dinamis, REST API, penyimpanan lokal, Firebase out, real-time chat, finishing build APK, dan fresh store. Yang pertama kita bahas mengenai dasar Flutter dan Dart, yaitu folder lib. Jadi folder lib ini merupakan folder yang paling penting dalam sebuah proyek Flutter karena seluruh kode program yang ditulis menggunakan bahasa Dart berada di dalam folder ini. Pada folder ini biasanya terdapat file main Dart sebagai titik awal aplikasi, kemudian terdapat folder tambahan seperti screens untuk halaman aplikasi, di mana widgets untuk komponen yang dapat digunakan kembali dan models untuk menyimpan struktur data. Dengan memisahkan file berdasarkan fungsinya, kode program akan menjadi lebih rapi, mudah dipahami, serta lebih mudah dikembangkan ketika aplikasi menjadi semakin besar. Kemudian yang berikutnya adalah file main Dart. File ini merupakan entry point atau titik awal ketika aplikasi Flutter dijalankan. Di dalam file ini terdapat fungsi main yang akan memanggil fungsi run app. Fungsi tersebut menjalankan widget utama aplikasi yaitu my app yang biasanya merupakan turunan dari Stateless widget atau Stateful widget. Dari sinilah Flutter mulai membangun seluruh tampilan aplikasi melalui widget material app. Kemudian yang berikutnya ada fungsi main, yaitu fungsi ini wajib ada pada setiap program Dart karena berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. Pada Flutter, fungsi main biasanya hanya digunakan untuk memanggil run app. Namun apabila aplikasi memerlukan proses inisialisasi, misalnya menghubungkan Firebase atau membaca data lokal sebelum aplikasi berjalan, maka fungsi main dapat dibuat bersifat async dengan menambahkan widget Flutter binding ensure initialized sebelum memanggil run app. Kemudian yang berikutnya adalah material app yang merupakan widget utama yang mengatur konfigurasi aplikasi secara keseluruhan. Di dalamnya kita dapat menentukan nama aplikasi, tema warna, halaman pertama yang akan ditampilkan, serta daftar navigasi antar halaman. Dalam satu aplikasi, Flutter hanya boleh terdapat satu material app, karena widget ini menjadi akar atau root dari seluruh widget yang ada pada aplikasi. Yang berikutnya adalah scaffold, yang merupakan kerangka utama dari satu halaman aplikasi. Widget ini menyediakan berbagai komponen standar seperti up bar di bagian atas, body sebagai tempat isi halaman, drawer sebagai menu samping, bottom navigation bar, serta floating action button. Dengan menggunakan scaffold, kita tidak perlu membuat struktur halaman dari awal, karena semuanya telah disediakan oleh Flutter. Berikutnya adalah up bar. Up bar merupakan bagian yang berada di atas halaman aplikasi.
Biasanya up bar digunakan untuk menampilkan judul halaman, tombol menu, tombol pencarian, maupun tombol aksi lainnya. Up bar juga dapat diatur tampilannya seperti warna latar belakang, warna teks, posisi judul, hingga efek bayangan agar tampilan aplikasi menjadi lebih menarik. Widget berikutnya adalah teks. Widget teks digunakan untuk menampilkan tulisan pada layar aplikasi. Flutter juga menyediakan text style yang memungkinkan kita mengatur ukuran huruf, warna, ketebalan font, posisi teks, hingga jumlah baris yang ditampilkan. Dengan berbagai pengaturan tersebut, tampilan teks dapat dibuat lebih menarik dan mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya adalah widget kolom. Kolom digunakan untuk menyusun beberapa widget secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Pada widget ini kita dapat mengatur posisi setiap komponen menggunakan main axis alignment dan cross axis alignment. Widget kolom sangat sering digunakan ketika membuat halaman login, formulir maupun halaman informasi yang menampilkan beberapa komponen secara berurutan. Berbeda dengan kolom, widget row digunakan untuk menyusun widget secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Widget ini sering digunakan untuk menyusun icon, gambar, dan teks dalam satu baris. Flutter juga menyediakan widget expanded dan fleksibel, agar setiap komponen dapat menyesuaikan ukuran ruang yang tersedia sehingga tampilan tetap rapi dan tidak mengalami overflow. Yang terakhir adalah widget container. Container merupakan widget yang sangat sering digunakan karena berfungsi sebagai wadah untuk komponen lainnya. Dengan container, kita dapat mengatur ukuran margin, padding, warna latar belakang, border, bayangan, hingga posisi widget di dalamnya. Oleh karena itu, container menjadi salah satu widget yang paling sering digunakan dalam membangun antarmuka aplikasi Flutter. Kemudian bagian yang berikutnya adalah tentang layout dan list view Flutter, di mana kita akan mempelajari penyusunan tampilan atau layout. Materi ini sangat penting karena membahas cara menyusun tampilan aplikasi menggunakan berbagai widget dasar Flutter. Selain itu, kita juga akan mempelajari bagaimana membuat daftar data atau list yang merupakan komponen yang hampir selalu digunakan dalam aplikasi mobile. Misalnya daftar kontak, daftar pesan, daftar produk, maupun daftar berita. Layout dan list view yang pertama adalah konsep layout dasar Flutter. Sebelum membuat tampilan aplikasi, kita perlu memahami konsep widget tree. Pada Flutter, seluruh tampilan dibangun dari kumpulan widget yang saling bertingkat seperti sebuah pohon. Widget paling atas adalah material app. Kemudian terdapat scaffold sebagai kerangka halaman. Selanjutnya terdapat app bar, body, dan widget lain seperti kolom, row container, maupun list view. Dengan memahami susunan widget ini, kita dapat membuat tampilan aplikasi secara lebih terstruktural dan mudah dikembangkan. Selanjutnya adalah widget list view. List view digunakan untuk menampilkan kumpulan data yang dapat digulir atau di-scroll secara vertikal maupun horizontal. Flutter menyediakan beberapa jenis list view. Yang pertama adalah list view biasa. Cocok digunakan jika jumlah data sedikit dan sudah diketahui sebelumnya. Yang kedua adalah list view builder, yang lebih efisien karena hanya membuat item yang sedang ditampilkan di layar. Jenis ini sangat cocok ketika data berasal dari database atau API. Selain itu, terdapat list view separated, yaitu memungkinkan kita menambahkan garis pemisah antar item sehingga tampilan menjadi lebih rapi. Selain jenisnya, list view juga memiliki beberapa properti penting. Properti children digunakan pada list view biasa untuk menampilkan daftar widget. Kemudian item count menentukan jumlah data yang akan ditampilkan. Sedangkan item builder bertugas membuat setiap item secara otomatis. Ada juga scroll direction untuk menentukan arah scroll, padding untuk memberikan jarak pada isi daftar, dan separator builder apabila menggunakan list view separated. Pemahaman terhadap properti ini akan dimudahkan
kita membuat daftar data yang lebih fleksibel. Berikutnya adalah widget Listtile. Listtile merupakan widget bawaan Flutter yang dirancang khusus untuk menampilkan satu baris informasi dalam sebuah daftar. Biasanya Listtile terdiri dari leading di sebelah kiri yang berisi ikon atau foto profil, title sebagai judul utama, subtitle sebagai informasi tambahan, dan trailing di sebelah kanan yang biasanya berisi waktu, ikon, atau jumlah notifikasi. Selain itu, terdapat pula properti onTap yang digunakan untuk menjalankan aksi ketika pengguna menekan item tersebut, misalnya membuka halaman percakapan. Selanjutnya adalah widget Circle Avatar. Widget ini digunakan untuk menampilkan foto profil atau inisial nama pengguna dalam bentuk lingkaran. Jika pengguna belum memiliki foto profil, kita dapat menampilkan huruf pertama dari nama sebagai identitas. Sedangkan apabila tersedia gambar, kita dapat menggunakan background image untuk menampilkan foto dari internet maupun dari penyimpanan lokal. Dengan adanya circle avatar, tampilan daftar kontak atau chat menjadi lebih menarik dan mudah dikenali. Flutter juga menyediakan widget icon yang berisi ribuan ikon bawaan sesuai dengan konsep material design. Kita dapat menggunakan ikon untuk berbagai kebutuhan, misalnya ikon chat, pencarian, telepon, kamera, pengaturan, maupun notifikasi. Selain menentukan jenis ikon, kita juga dapat mengatur ukuran dan warna ikon sesuai dengan desain aplikasi. Widget ikon sering dipadukan dengan ikon button, sehingga ikon dapat berfungsi sebagai tombol yang dapat ditekan oleh pengguna. Pada slide ini ditunjukkan contoh implementasi seluruh widget yang telah dipelajari. Halaman dibuat menggunakan scaffold, kemudian di bagian atas terdapat app bar yang berisi judul aplikasi, serta ikon pencarian dan menu. Isi halaman menggunakan list view builder untuk menampilkan daftar kontak secara dinamis. Setiap kontak ditampilkan menggunakan Listtile yang berisi circle avatar sebagai foto profil atau inisial nama. Kemudian nama kontak sebagai title, isi pesan terakhir sebagai subtitle, serta waktu pengiriman pesan sebagai trailing. Dengan menggabungkan seluruh widget tersebut, kita dapat membuat tampilan aplikasi chat yang sederhana, namun menyerupai aplikasi perpesanan yang sering kita gunakan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke bagian navigasi pada Flutter. Navigasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi mobile karena memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya secara terstruktur dan nyaman. Flutter menggunakan konsep stack atau tumpukan dalam mengelola perpindahan halaman. Setiap halaman pada Flutter disebut sebagai root. Ketika kita membuka halaman baru menggunakan push, halaman tersebut akan ditambahkan ke bagian paling atas stack, sedangkan halaman sebelumnya tetap berada di bawahnya. Sebaliknya, ketika menggunakan pop, halaman yang berada di posisi paling atas akan dihapus, sehingga pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Konsep ini mirip seperti tumpukan buku, di mana buku yang terakhir diletakkan akan menjadi buku pertama yang akan diambil. Salah satu metode navigasi yang paling sering digunakan adalah navigator push. Fungsi ini digunakan untuk membuka halaman baru, tanpa menghapus halaman sebelumnya. Saat pengguna menekan tombol, Flutter akan membuat halaman baru menggunakan material pegload, kemudian menambahkannya ke dalam stack. Dengan cara ini, pengguna masih dapat kembali ke halaman sebelumnya menggunakan tombol kembali atau metode navigator pop. Setelah membuka halaman baru, biasanya pengguna ingin kembali ke halaman sebelumnya. Untuk itu, Flutter menyediakan metode navigator pop. Metode ini akan menghapus halaman yang sedang aktif dari stack sehingga halaman sebelumnya kembali ditampilkan. Menariknya, Flutter secara otomatis menampilkan tombol kembali pada app bar apabila terdapat lebih dari satu halaman dalam stack.
Selain itu, tombol kembali fisik pada Android juga secara otomatis akan menjalankan fungsi navigator pop. Selain menggunakan navigator push, Flutter juga menyediakan named routes. Pada metode ini, seluruh halaman didaftarkan terlebih dahulu di dalam material app, kemudian navigasi dilakukan menggunakan nama route, misalkan home, chat, atau profil. Pengguna named routes membuat struktur aplikasi menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, dan lebih mudah dikembangkan ketika jumlah halaman semakin banyak. Oleh karena itu, named route sangat direkomendasikan untuk aplikasi berskala menengah hingga besar. Dalam aplikasi nyata, kita seringkali perlu mengirim data dari satu halaman ke halaman lainnya. Flutter menyediakan dua cara untuk melakukannya. Yakni cara yang pertama adalah melakukan melalui konstruktor, yaitu dengan mengirim data secara langsung ketika membuat halaman baru. Di mana cara ini merupakan metode yang paling direkomendasikan karena lebih sederhana dan mudah dipahami. Cara kedua adalah menggunakan arguments pada named routes, sehingga data dapat dikirim bersamaan dengan proses navigasi. Contohnya adalah ketika pengguna memilih salah satu kontak, kemudian nama dan isi pesan dikirim ke halaman detail percakapan. Selain mengirim data ke halaman berikutnya, Flutter juga memungkinkan halaman tersebut mengirim data kembali. Hal ini dilakukan menggunakan navigator pop yang membawa nilai saat halaman ditutup. Pada halaman sebelumnya, kita dapat menggunakan async dan await untuk menunggu hasil yang telah dikirim. Contoh penerapannya adalah ketika pengguna memilih kontak atau mengedit data pada halaman lain, kemudian hasilnya dikirim kembali ke halaman utama. Flutter juga menyediakan metode navigasi yang lebih lanjut, yaitu push replacement dan push and remove until. Push replacement digunakan untuk mengganti halaman yang sedang aktif, sehingga pengguna tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya. Contoh penggunaannya adalah ketika berpindah dari halaman splash screen ke home, atau dari halaman login ke home setelah proses login berhasil. Sedangkan push and remove until digunakan untuk menghapus seluruh halaman yang ada pada stack sebelum membuka halaman baru. Metode ini sangat cocok digunakan pada proses logout, sehingga pengguna tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya, hanya dengan menekan tombol kembali. Pada slide ini ditampilkan perbandingan metode navigasi yang tersedia di Flutter. Navigator push digunakan untuk membuka halaman baru dan masih memungkinkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Navigator pop digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Push name memiliki fungsi yang sama dengan push, tetapi menggunakan name route. Push replacement digunakan ketika halaman sebelumnya tidak lagi diperlukan. Sedangkan push and remove until digunakan untuk menghapus seluruh riwayat navigasi agar alur aplikasi menjadi lebih aman, terutama pada fitur login dan logout. Kita ke bagian yang selanjutnya adalah form dan validasi. Materi ini sangat penting karena hampir setiap aplikasi mobile membutuhkan form untuk menerima data dari pengguna, seperti halaman login, registrasi, pengisian profil, maupun formulir lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami cara membuat form yang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu memvalidasi data sebelum diproses. Text file merupakan widget dasar yang digunakan untuk menerima input teks dari pengguna, agar nilai yang dimasukkan dapat dibaca oleh program. Text file biasanya dihubungkan dengan text editing controller. Selain itu, kita juga dapat mengatur jenis keyboard yang muncul, misalnya keyboard, email, angka, atau nomor telepon sesuai kebutuhan. Untuk file password, tersedia properti obscure text yang berfungsi menyembunyikan karakter sehingga informasi penting tetap terjaga. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memanggil dispose pada controller ketika widget tidak lagi digunakan agar tidak terjadi kebocoran memori.
Setelah membuat text file, langkah berikutnya adalah mempercantik tampilan dengan menggunakan input decoration. Dengan input decoration, kita dapat menambahkan label, teks petunjuk atau hint, icon di bagian depan maupun belakang, serta mengatur bentuk dan warna border. Kita juga dapat membedakan tampilan ketika field dalam kondisi normal, aktif, mengalami kesalahan maupun tidak dapat digunakan. Pengguna input decoration membuat tampilan form menjadi lebih profesional dan memudahkan pengguna memahami data yang harus diisi. Selanjutnya adalah hubungan antara stateful widget dan text editing controller. Karena isi form dapat berubah sesuai input pengguna, maka halaman form biasanya dibuat menggunakan stateful widget. Di dalam state tersebut, kita membuat text editing controller untuk setiap field yang akan digunakan. Setelah pengguna mengisi data, nilai input dapat diambil melalui properti text pada controller, misalnya untuk memproses login atau registrasi. Pada tahap ini, kita juga mengenal lifecycle stateful widget, mulai dari create state, in state, build, set state, hingga dispose. Berikutnya adalah form dan text from field. Berbeda dengan text field biasa, text form field sudah terintegrasi dengan sistem validasi Flutter. Semua text from field dibungkus dalam widget form yang memiliki global key sebagai identitas. Ketika tombol submit ditekan, Flutter akan menjalankan proses validasi untuk memeriksa seluruh field sekaligus. Jika semua data valid, maka aplikasi dapat melanjutkan ke proses berikutnya, misalkan login atau penyimpanan data. Salah satu fitur terpenting dalam form adalah validator. Validator merupakan fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Misalnya memastikan file tidak kosong, memeriksa format email, atau memastikan password memiliki minimal 8 karakter. Apabila data tidak sesuai validator, maka validator akan mengembalikan pesan kesalahan yang langsung ditampilkan di bawah field. Sebaliknya, jika data sudah benar, maka validator akan mengembalikan nilai 0, yang berarti proses dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah global key form state. Global key berfungsi sebagai identitas unik untuk sebuah form sehingga kita dapat mengakses kondisi form dari luar widget. Melalui global key, kita dapat menjalankan 3 fungsi utama, yaitu validate untuk memeriksa seluruh field, save untuk menyimpan data yang valid, dan reset untuk mengosongkan seluruh field beserta pesan kesalahannya. Karena setiap form memiliki identitas yang berbeda, satu global key hanya boleh digunakan untuk satu form. Agar pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman, Flutter juga menyediakan pengaturan keyboard type dan text input action. Keyboard type menentukan jenis keyboard yang muncul sesuai data yang akan diinput, misalnya keyboard email, angka, nomor telepon, atau alamat website. Sedangkan text input action menentukan aksi tombol pada keyboard, misalnya next, down, search, atau send. Dengan pengaturan ini, proses pengisian form menjadi lebih cepat dan intuitif bagi pengguna. Pada slide ini diperlihatkan contoh implementasi seluruh konsep yang telah dipelajari dalam bentuk halaman login. Halaman login menggunakan form yang berisi field, email, dan password. Masing-masing memiliki text editing controller serta validator. Password menggunakan obscure text, sehingga karakter yang diketik tidak terlihat. Dan tersedia ikon mata untuk menampilkan atau menyembunyikan password. Ketika tombol login ditekan, maka aplikasi akan memeriksa validitas data. Jika seluruh data benar, maka aplikasi menampilkan proses loading sebelum berpindah ke halaman home menggunakan navigator push
replacement name. State management merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi Flutter karena berhubungan dengan bagaimana aplikasi menyimpan data, mengelola perubahan data, dan memperbaharui tampilan secara otomatis ketika data tersebut berubah. State merupakan data atau kondisi yang dapat berubah selama aplikasi berjalan. Perubahan state akan mempengaruhi tampilan atau user interface aplikasi. Flutter menggunakan konsep reactive programming, yaitu setiap kali state berubah, maka Flutter akan secara otomatis membangun ulang bagian tampilan yang terdampak. Contohnya pada aplikasi chat, state dapat berupa jumlah pesan yang belum dibaca, status login pengguna, kata kunci pencarian, daftar kontak, tema gelap, atau status proses loading. Dengan kata lain, tampilan aplikasi selalu mengikuti kondisi data yang sedang dimiliki aplikasi. Selanjutnya kita membahas perbedaan antara stateless widget dan stateful widget. Stateless widget digunakan ketika tampilan tidak berubah setelah dibuat. Widget ini lebih sederhana, ringan, dan cocok digunakan untuk komponen yang bersifat statis, seperti icon, teks, atau kartu informasi. Sedangkan stateful widget digunakan ketika tampilan dapat berubah selama aplikasi berjalan. Misalnya pada form login, tombol toggle, penghitung angka, atau daftar data yang terus diperbaharui. Perubahan tampilan pada stateful widget biasanya dilakukan menggunakan fungsi state-set-stat. Salah satu fungsi yang paling sering digunakan pada Flutter adalah setStat. Fungsi ini digunakan untuk memberitahu bahwa nilai state telah berubah sehingga tampilan perlu diperbaharui. Misalnya, ketika pengguna menambahkan pesan baru, jumlah pesan yang belum dibaca bertambah atau status online berubah. Perubahan tersebut harus dilakukan di dalam setStat agar Flutter mengetahui bahwa widget perlu dibangun ulang. Jika perubahan data dilakukan di luar setStat, maka nilai memang berubah, tetapi tampilan pada layar tidak akan ikut diperbaharui. Oleh karena itu, setiap perubahan state pada stateful widget sebaiknya selalu dilakukan melalui setStat. Slide ini menampilkan contoh implementasi setStat menggunakan aplikasi counter. Aplikasi memiliki sebuah variabel counter yang nilainya dapat bertambah, berkurang, atau direset menjadi 0. Ketika pengguna menekan tombol tambah, kurang, atau reset, fungsi setStat dipanggil untuk mengubah nilai counter. Contoh sederhana ini menunjukkan bagaimana mekanisme reaktif pada Flutter bekerja. Walaupun setStat sangat mudah digunakan, metode ini memiliki keterbatasan. Solusi yang digunakan adalah lifting state up, yaitu memindahkan state ke widget induk atau parent. Dengan cara ini, parent menyimpan state kemudian membagikan data tersebut kepada widget anak melalui parameter atau props. Teknik ini membuat beberapa widget dapat menggunakan data yang sama tanpa harus memiliki salinan state masing-masing. Widget ini digunakan untuk meneruskan. Cara ini menghindari proses yang dikenal sebagai prop drilling, yaitu kondisi ketika data harus diteruskan dari parent ke child secara terus-menerus hingga mencapai widget tujuan. Dengan inherited widget, widget manapun yang berada di dalam tree dapat langsung mengakses data yang dibutuhkan melalui build context, sehingga struktur kode menjadi lebih bersih dan efisien. Untuk mempermudah penggunaan inherited widget, Flutter menyediakan paket provider. Provider merupakan salah satu solusi state management yang paling populer dan sangat direkomendasikan bagi pemula. Pada provider state disimpan di dalam kelas yang mewarisi chain notifier. Ketika data berubah, ketika memanggil notify-listeners, sehingga seluruh widget yang menggunakan data tersebut akan diperbaharui secara otomatis. Provider juga menyediakan dua cara utama untuk mengakses data, yaitu context watch
yang akan memperbaharui tampilan ketika data berubah, dan konteks read yang digunakan untuk menjalankan aksi tanpa memperbaharui tampilan. Slide ini memperlihatkan contoh penerapan provider pada aplikasi chat. Semua data seperti daftar kontak dan jumlah pesan yang belum dibaca disimpan di dalam chat model. Ketika pengguna membaca pesan atau menambahkan kontak baru, maka fungsi pada chat model akan memperbaharui data dan memanggil notifi listeners. Setelah itu, seluruh widget yang menggunakan data tersebut, seperti app-bar maupun daftar chat, akan langsung diperbaharui secara otomatis tanpa perlu memanggil set_stat pada setiap halaman. Pendekatan ini membuat kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola, terutama pada aplikasi dengan banyak halaman. Yang berikutnya adalah list view dinamis. List view dinamis digunakan ketika data yang ditampilkan berasal dari database atau API dengan menggunakan list view builder. Flutter hanya membuat widget yang sedang tampil di layar sehingga penggunaan memori menjadi lebih efisien. Teknik ini sangat penting ketika aplikasi menampilkan ratusan bahkan ribuan data. Slide ini membahas tentang model user. Model user digunakan untuk mempresentasikan data pengguna pada aplikasi chat. Di dalamnya terdapat beberapa properti seperti ID, nama, email, foto profile, status online, dan lasen. Selain memiliki konstruktor, model ini juga menyediakan metode FromMap untuk mengubah data dari database menjadi objek user, ToMap untuk menyimpan objek ke database, CopyWrite untuk mengubah sebagian data tanpa membuat objek baru dari awal, serta getter inisial yang digunakan untuk menampilkan huruf pertama nama pada avatar pengguna. Selanjutnya adalah model message. Model ini digunakan untuk menyimpan informasi setiap pesan yang dikirim pada aplikasi chat. Properti yang dimiliki antara lain ID pesan, ID pengirim, ID penerima, isi pesan, waktu pengiriman, status pesan, dan penanda apakah pesan berasal dari pengguna sendiri. Selain itu, terdapat enum message status yang terdiri dari status terkirim, tersampaikan, dan dibaca. Model ini juga menyediakan metode FromMap to Map serta getter untuk menampilkan format waktu dan ikon status pesan secara otomatis. Slide ini menjelaskan penggunaan list view builder. Berbeda dengan list view, biasa yang langsung membuat seluruh widget sekaligus, list view builder hanya membuat widget yang sedang terlihat di layar. Cara ini jauh lebih efisien karena penggunaan memori menjadi lebih kecil dan performa aplikasi tetap baik meskipun jumlah data sangat banyak. Parameter penting yang digunakan adalah item count untuk menentukan jumlah data, serta item builder yang bertugas membuat tampilan setiap item dalam daftar. Setiap item pada daftar chat ditampilkan menggunakan widget chat tile. Widget ini dibuat agar dapat digunakan kembali pada berbagai halaman. Di dalam chat tile terdapat avatar pengguna beserta indikator online. Nama pengguna, isi pesan terakhir, ikon status pesan, waktu pengiriman, serta badge yang menunjukkan jumlah pesan yang belum dibaca. Dengan memisahkan tampilan menjadi widget tersendiri, kode menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali pada bagian lain aplikasi. Slide ini memperlihatkan implementasi halaman utama aplikasi chat. Halaman ini menggabungkan model user, model message, list view, separated, serta chat tile menjadi satu tampilan yang utuh. Selain menampilkan daftar percakapan, halaman ini juga memiliki fitur pencarian kontak, tombol aksi untuk membuat percakapan baru, serta navigasi menuju halaman chat ketika pengguna memilih salah satu kontak. Agar proyek mudah dikelola, file dipisahkan berdasarkan fungsinya. Folder models berisi model data, folder data berisi sumber data, folder screens berisi halaman aplikasi,
Folder widgets berisi komponen yang dapat digunakan kembali, sedangkan folder utils berisi fungsi-fungsi pendukung. Struktur seperti ini membuat kode menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan memudahkan proses pengembangan ketika aplikasi semakin besar. Kita masuk ke bagian REST API. Materi ini sangat penting, karena aplikasi mobile pada umumnya tidak hanya menampilkan data yang tersimpan di dalam perangkat, tetapi juga mengambil dan mengirim data ke server melalui internet. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana Flutter berkomunikasi dengan server menggunakan REST API. REST API merupakan antarmuka yang menghubungkan aplikasi Flutter sebagai klien dengan server sebagai backend. Ketika pengguna membuka aplikasi, Flutter mengirimkan HTTP request ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut, mengambil data dari database, lalu mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk JSON response. REST API mendukung beberapa metode di HTTP. Di antaranya GET untuk mengambil data, POST untuk mengirim data baru, PUT untuk memperbaharui seluruh data, PATCH untuk memperbaharui sebagian data, dan DELETE untuk menghapus data. Pada pertemuan ini, fokus utama adalah penggunaan metode GET dan POST menggunakan PKG HTTP di Flutter. Setelah menerima data dari server, Flutter memperoleh data dalam format JSON atau JavaScript Object Notation. JSON merupakan format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca, baik oleh manusia maupun komputer. JSON terdiri dari beberapa elemen seperti objek, array, string, number, boolean, dan null. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa JSON bersifat case sensitif, sehingga penulisan nama key harus sama persis dengan diberikan oleh API. Misalnya, key nama berbeda dengan nama dengan N huruf besar. Sebelum melakukan komunikasi dengan server, kita harus menambahkan PKG HTTP ke dalam file pub/spec-yum, kemudian menjalankan perintah flutter pub/get agar paket terpasang pada project. Selain itu, untuk aplikasi Android, kita juga harus menambahkan izin akses internet pada file Android manifest menggunakan permission internet. Tanpa izin tersebut, seluruh proses komunikasi dengan server akan gagal, meskipun kode program sudah benar. Metode pertama yang dipelajari adalah HTTP GET request. GET digunakan untuk mengambil data dari server, misalnya daftar pengguna, daftar produk, atau daftar pesan. Pada Flutter, request dilakukan menggunakan fungsi HTTP GET dengan alamat URL tujuan. Jika API memerlukan autentikasi, kita dapat menambahkan authorization header yang berisi token pengguna. Setelah server memberikan respon, kita perlu memeriksa status code. Code 200 berarti permintaan berhasil, sedangkan code seperti 404, 401, atau 500 menunjukkan adanya masalah yang harus ditangani oleh aplikasi. Parsing JSON ke objek Dart. Data yang diterima dari server masih berupa teks JSON, sehingga belum bisa langsung digunakan oleh Flutter. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah melakukan parsing JSON menggunakan fungsi JSON decode. Kemudian mengubah hasilnya menjadi objek Dart melalui metode FromJSON. Dengan cara ini, data menjadi lebih mudah diakses menggunakan properti objek, bukan lagi melalui map yang lebih sulit dikelola. Selain itu, penggunaan operator double question mark atau sangat membantu untuk memberikan nilai default apabila terdapat data yang kosong atau bernilai 0. Agar kode program menjadi lebih rapi, seluruh proses komunikasi dengan server sebaiknya dipisahkan ke dalam sebuah kelas bernama API Service. Di dalam kelas ini terdapat berbagai fungsi seperti get users, login, atau fungsi lain yang bertugas melakukan request ke server. Keuntungan pendekatan ini adalah widget tidak perlu mengetahui detail proses HTTP, sehingga kode menjadi lebih bersih, mudah digunakan kembali, dan lebih mudah dipelihara ketika aplikasi berkembang menjadi lebih besar.
Karena proses mengambil data dari server membutuhkan waktu, maka Flutter menggunakan konsep asynchronous. Widget yang digunakan untuk menampilkan hasil proses asynchronous adalah Future Builder. Future Builder secara otomatis menangani beberapa kondisi, yaitu ketika data masih dimuat, ketika terjadi kesalahan, maupun ketika data berhasil diterima. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh memanggil fungsi API langsung di dalam metode build, karena request akan dijalankan berulang kali setiap widget melakukan rebuild. Oleh sebab itu, future sebaiknya disimpan terlebih dahulu pada instead. Setelah data berhasil diterima, data tersebut ditampilkan menggunakan list view builder. Pada contoh ini, daftar pengguna yang berasal dari REST API akan ditampilkan secara dinamis. Future disimpan pada variabel future users saat init state. Kemudian future builder akan menunggu hingga proses selesai. Setelah data berhasil diperoleh, setiap pengguna akan ditampilkan dalam bentuk daftar menggunakan list view builder, sehingga tampilan aplikasi menjadi dinamis dan efisien. Selain mengambil data, aplikasi juga perlu mengirim data ke server menggunakan metode POST. Contohnya adalah proses login, registrasi pengguna, atau mengirim pesan pada aplikasi chat. Berbeda dengan GET, metode POST membuat data di dalam lobby body request dalam format JSON. Setelah server menerima data tersebut, server akan memprosesnya dan mengirimkan respons yang menunjukkan apakah proses berhasil atau gagal. Dalam komunikasi dengan server, tidak semua proses selalu berjalan lancar. Oleh karena itu, Flutter menggunakan tricket untuk menangani berbagai kemungkinan error, seperti tidak adanya koneksi internet, server yang terlalu lama merespon, format JSON yang salah, maupun error dari server. Selain menangkap error, aplikasi juga harus menampilkan pesan yang mudah dipahami oleh pengguna, bukan pesan teknis yang sulit dimengerti. Dengan demikian, pengalaman pengguna tetap baik meskipun terjadi masalah. Saat mengambil data dari REST API, terdapat 3 kondisi yang harus selalu ditangani. Kondisi pertama adalah loading, yaitu ketika data masih diproses dan aplikasi menampilkan indikator loading. Kondisi kedua adalah error, ketika terjadi kegagalan sehingga aplikasi menampilkan pesan kesalahan beserta tombol untuk mencoba kembali. Sedangkan kondisi ketiga adalah sukses, yaitu ketika data berhasil diterima dan ditampilkan menggunakan list view builder. Penanganan ketiga kondisi ini membuat aplikasi terlihat lebih profesional dan nyaman untuk digunakan. Bagian selanjutnya dalam Flutter adalah penyimpanan lokal. Selain menyimpan data di server, penyimpanan lokal sangat penting karena memungkinkan data tetap tersedia walaupun aplikasi ditutup. Contohnya adalah session login, sehingga pengguna tidak perlu login kembali setiap membuka aplikasi. Selain itu, digunakan untuk menyimpan pengaturan aplikasi seperti tema gelap, bahasa, ukuran font, maupun notifikasi. Penyimpanan lokal juga berguna untuk data offline, cache data dari API, riwayat aktivitas pengguna, serta keranjang belanja pada aplikasi e-commerce. Dengan adanya penyimpanan lokal, aplikasi menjadi lebih cepat, nyaman digunakan, dan tidak selalu bergantung pada koneksi internet. Flutter memiliki beberapa metode penyimpanan lokal. Yang pertama adalah Shard Preference, yaitu penyimpanan berbentuk key value yang cocok untuk menyimpan data sederhana seperti status login dan pengaturan aplikasi. Yang kedua adalah file storage, digunakan untuk menyimpan file seperti gambar, dokumen, atau file JSON. Yang ketiga adalah SQL, yaitu database relation yang cocok untuk data yang memiliki banyak tabel dan relasi. Sedangkan yang terakhir adalah Hive atau ISAR, yaitu database NoSQL yang memiliki performance sangat tinggi dan banyak digunakan pada aplikasi modern. Untuk menggunakan Shard Preference memiliki beberapa operasi dasar. Pertama yaitu menyimpan data menggunakan metode seperti getString, setIn, setBall, dan setDouble. Kedua, membaca data menggunakan metode getString, getBall, dan metode lainnya. Ketiga, menghapus data menggunakan remove atau clear. Selain itu, kita juga dapat memeriksa apakah sebuah key sudah ada menggunakan contains key.
Hal yang perlu diperhatikan adalah seluruh operasi penyimpanan bersifat asinkronus, sehingga sebaiknya selalu menggunakan wait. Agar kode lebih rapi, dibuat sebuah helper class yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan shared preference. Dalam kelas tersebut terdapat konstanta untuk nama case, sehingga mengurangi risiko kesalahan penulisan atau typo. Helper class juga menyediakan fungsi untuk menyimpan data login, memeriksa status, login, dan melakukan logout. Dengan cara ini, kode menjadi lebih mudah dipelajari serta dipelihara. Session login digunakan agar pengguna tetap berada dalam kondisi login meskipun aplikasi ditutup. Saat aplikasi dijalankan, maka Flutter akan memeriksa nilai isLogged in yang tersimpan pada shared preference. Jika nilainya true, maka pengguna langsung diarahkan ke halaman home. Sebaliknya, jika nilainya false, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Selain status login, biasanya disimpan juga token autentikasi, username, email, user ID, dan waktu login. Pada implementasinya, ketika login berhasil, aplikasi akan menyimpan status login beserta informasi pengguna ke shared preference. Setelah itu, aplikasi berpindah ke halaman home. Sedangkan ketika logout dilakukan, seluruh data session dihapus menggunakan clear, kemudian pengguna dikembalikan ke halaman login. Saat aplikasi pertama kali dijalankan, file main.dart akan mengecek apakah pengguna sudah login atau belum untuk menentukan halaman awal aplikasi. Selain session login, shared preference juga digunakan untuk menyimpan pengaturan aplikasi. Contohnya adalah tema gelap atau tema terang, pilihan bahasa, notifikasi, ukuran font, getaran, hingga login biometrik. Semua pengaturan tersebut tetap tersimpan walaupun aplikasi ditutup sehingga pengguna tidak perlu mengatur ulang setiap kali membuka aplikasi. SQLite. Jika shared preference hanya cocok untuk data sederhana, maka SQLite digunakan untuk data yang lebih besar dan terstruktur. Misalnya, menyimpan daftar kontak, riwayat chat, produk, atau data transaksi. SQLite mendukung tabel, relasi antar data, query, pencarian pengurutan, hingga transaksi database sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang kompleks. Perbandingan penyimpanan lokal. Setiap metode penyimpanan memiliki fungsi yang berbeda. Shared preference digunakan untuk data kecil seperti session dan pengaturan. File storage digunakan untuk penyimpanan dokumen atau gambar. SQLite digunakan untuk data yang kompleks dan memiliki relasi. Sedangkan Heavy dan ISAR dipilih ketika membutuhkan performa yang sangat cepat. Pada aplikasi chat, kombinasi terbaik adalah menggunakan shared preference untuk session dan pengaturan, sedangkan SQLite digunakan untuk penyimpan yang besar. Firebase Authentication. Firebase merupakan layanan backend as a service yang dikembangkan oleh Google. Artinya, pengembang tidak perlu membangun server dari awal karena Firebase sudah menyediakan berbagai layanan backend yang siap digunakan. Beberapa layanan yang tersedia antara lain Firebase Authentication untuk autentifikasi pengguna, Firestore Database seperti database Cloud Storage untuk menyimpan file, Cloud Function untuk menjalankan backend tanpa server, Analytics, Cloud Message, hingga Cralistic untuk memantau error aplikasi. Namun pada pertemuan ini kita lebih fokus pada Firebase Authentication karena fitur ini paling sering digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile. Firebase Authentication adalah layanan autentikasi yang memungkinkan pengguna login tanpa harus membuat sistem autentikasi sendiri. Firebase mendukung berbagai metode login seperti email dan password, akun Google, Facebook, Apple ID, nomor telepon, menggunakan OTP, bahkan login anonim. Pada materi ini, metode yang digunakan adalah email dan password karena merupakan metode autentifikasi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan dalam aplikasi Flutter. Setelah proyek Firebase dibuat, langkah berikutnya adalah menghubungkan proyek tersebut dengan Flutter menggunakan Flutter Fire CLI. Flutter Fire CLI merupakan cara resmi yang direkomendasikan oleh Google karena dapat melakukan konfigurasi secara otomatis. Kita hanya perlu menginstal Firebase CLI, login menggunakan akun Google, kemudian menjalankan perintah Flutter Fire Configure.
Hasilnya, Flutter akan membuat file Firebase option Dart secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi mengatur konfigurasi secara manual. Sebelum aplikasi dijalankan, Firebase harus diinisialisasi terlebih dahulu pada file main.dart. Langkah ini diawali dengan memanggil widget Flutter Binding Ensure, kemudian menjalankan Firebase Initialize App menggunakan konfigurasi yang telah dibuat sebelumnya. Apabila proses ini tidak dilakukan, maka aplikasi tidak akan dapat berkomunikasi dengan layanan Firebase. Agar kode lebih rapi, seluruh logika autentikasi ditempatkan pada sebuah kelas bernama outService. Di dalam kelas ini terdapat fungsi register login, logout, serta stream untuk memantau perubahan status login pengguna. Selain itu, terdapat juga fungsi untuk menerjemahkan pesan error dari Firebase ke dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna aplikasi. Saat melakukan peregistrasi maupun login, berbagai kesalahan dapat terjadi. Misalnya email sudah digunakan, format email tidak valid, password terlalu lemah, akun tidak ditemukan, atau password yang dimasukkan salah. Oleh karena itu, setiap proses autentifikasi sebaiknya menggunakan block tree catch agar aplikasi dapat menampilkan pesan kesalahan yang sesuai tanpa mengalami crash. Pada halaman register, pengguna diminta mengisi nama lengkap, email, dan password. Semua data akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan form dan text form file. Jika seluruh data valid, aplikasi akan memanggil fungsi create user with email and password untuk membuat akun baru. Setelah berhasil, nama pengguna diperbarui menggunakan update display name. Kemudian pengguna langsung diarahkan menuju halaman home. Apabila terjadi kesalahan, pesan error akan ditampilkan sehingga pengguna mengetahui penyebab kegagalannya. Pada halaman login, pengguna memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Setelah tombol login ditekan, aplikasi akan memanggil fungsi melalui outService. Halaman login juga menyediakan fitur untuk menampilkan data menyembunyikan password agar lebih nyaman digunakan. Jika login berhasil, Firebase akan memperbarui status autentikasi secara otomatis, sehingga pengguna langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Pada halaman home, terdapat tombol logout. Saat tombol tersebut ditekan, maka aplikasi akan memanggil fungsi sign out. Firebase kemudian mengubah status autentikasi menjadi kosong sehingga Stream Builder langsung mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Proses ini membuat sistem autentifikasi menjadi lebih sederhana dan reaktif. Dalam proyek Flutter, struktur folder sebaiknya dibuat secara terpisah. Folder models digunakan untuk menyimpan model data, folder service berisi out service, dan restore service sebagai tempat logika bisnis. Sedangkan folder screens digunakan untuk seluruh tampilan aplikasi. Pemisahan ini membuat kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan memudahkan proses pengembangan ketika aplikasi semakin besar. Salah satu implementasi Firestore adalah aplikasi chat real time. Setelah pengguna berhasil login menggunakan Firebase Authentication, pesan ini akan disimpan di Firestore. Dengan bantuan Stream Builder, setiap pesan baru akan langsung muncul secara otomatis, sehingga komunikasi berlangsung secara real time, seperti aplikasi WhatsApp atau Telegram. Slide ini menjelaskan bahwasannya sebelum membangun fitur chat real time, terdapat beberapa komponen yang harus sudah tersedia. Di antaranya adalah Firestore Service sebagai penghubung aplikasi dengan database, message model untuk data pesan, user model untuk data pengguna, serta Firebase Authentication untuk mengetahui identitas pengguna yang sedang login. Semua komponen tersebut menjadi dasar dalam pengembangan fitur chat pada ini. Pada slide ini jelaskan perbedaan polling dan real-time stream. Polling bekerja dengan cara mengambil data secara berkala, sedangkan Firestore Stream menggunakan snapshots, sehingga data langsung dikirim ketika terjadi perubahan
Dengan demikian, aplikasi menjadi lebih cepat, responsif, dan hemat penggunaan jaringan. Agar pengguna selalu melihat pesan terbaru, aplikasi menggunakan scroll controller. Setiap kali ada pesan baru ataupun setelah pengguna mengirim pesan, aplikasi akan otomatis melalui scroll di bagian paling bawah. Hal ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman karena tidak perlu melakukan scroll secara manual. Pada slide ini memperlihatkan hasil akhir aplikasi, mulai dari halaman daftar chat, halaman percakapan, typing indikator, hingga tampilan pesan yang lengkap. Seluruh fitur sudah selalu saling terintegrasi dan bekerja secara real time. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa Flutter merupakan framework modern yang sangat membantu pengembangan aplikasi mobile. Dengan bahasa Dart, berbagai widget yang lengkap, serta dukungan Firebase, pengembang dapat membuat aplikasi yang interaktif, aman, dan real-time dengan waktu pengembangan yang lebih singkat dibandingkan membuat aplikasi secara terpisah untuk Android dan iOS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi dan presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.